Kedatangan Yesus yang kedua oleh M.A. Ahmadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nubuah-nubuah kitab-kitab suci hanya dapat diterangkan oleh mereka yang datang dari Tuhan, sebab semua nubuatan itu biasanya di dalam bahasa kiasan dan perumpamaan yang mempunyai erti yang sangat dalam. Kitab-kitab suci Al-Quran merupakan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Nabi orang-orang Islam telah menyatakan, Alimul ghaibi fala yudsiru ala ghaibihi ahadan. Dialah yang maha mengetahui yang gaib, dan dia tidak menampakkan rahsia gaib-gaibnya kepada siapapun. Ila man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasadan. Kecuali kepada Rasul yang dia redai, maka sesungguhnya barisan malaikat-malaikat pengawal berjalan di hadapannya dan di belakangnya. Kitab Bible menyatakan yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa nubuah-nubuah dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuah dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh dorongan Ruh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus bab 1 ayat 20 hingga 21 Alkitab Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia Bogor 1970. Yesus alaihissalam sering berbicara dalam bahasa kiasan. Sebagai contoh, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Matius bab 8 ayat 22. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yahya bab 15 ayat 1 hingga 2. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitahukan Bapa kepadamu. Yahya bab 16 ayat 25. Dalam keadaan yang sama itu juga, kita percaya bahwa nubuah-nubuah Yesus, bahwa beliau akan datang untuk kedua kalinya, adalah tidak diartikan secara sebenar, tetapi itu adalah kiasan, permisalan untuk kedatangan cahaya Tuhan di dunia. Sebagaimana Yesus adalah cahaya untuk zamannya, begitu juga akan datang cahaya lain pada zaman kemudian. Sebab persamaan kedua cahaya ini, maka seolah-olah cahaya yang sama telah datang kembali. Di dalam Bible, kita mendapati satu contoh yang sama antara Elia dan Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis begitu mirip dengan Elia, sehingga kedatangannya diterangkan sebagai kedatangan Elia sendiri. Kita dapati dalam Bible bahwa Elia seperti Yesus telah diangkat juga ke langit hidup-hidup. Sedangkan mereka berjalan terus sambil mereka berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elia melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya Elia lagi. 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11 hingga 12. Seperti saudara kita orang-orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus sendiri akan datang kembali, begitu juga orang-orang Yahudi percaya dan masih tetap percaya bahwa Elia yang sama akan datang kembali sebelum kedatangan Al-Masih. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Malaiki bab 4 ayat 5. Pertanyaan ini dikemukakan oleh para murid. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata kepada Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus,
Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yahya Pembaptis. Matius bab 17 ayat 10 hingga 13. Dan kepada Zakaria dijanjikan seorang anak yang serupa dengan Elia. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkannya. Engkau menamai dia Yahya. Dan ia akan berjalan dahulu Tuhan dalam ruh dan kuasa Elia. Lukas bab 1 ayat 13 hingga 17. Di dalam kata-kata Yesus, dan jika kamu menerimanya ialah Elia yang datang itu, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius ayat 11 hingga 15. Kalau kita mempelajari dengan teliti nubuah-nubuah yang berhubungan dengan kedatangan Yesus kedua kalinya, kita akan memahami bahwa bukan beliau sendiri yang akan datang, tetapi seseorang yang seperti beliau. Sebagai contoh, Yesus menyatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Yahya, bab 14 ayat 18 hingga 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Lukas bab 9 ayat 27. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Wahyu bab 1 ayat 7. Kalau ayat-ayat ini dipercayai sebagai keadaan sebenar, kemudian kita harus menerima bahwa para murid Yesus dan orang-orang zalim terhadap beliau masih tetap hidup ketika Yesus akan datang kembali. Pemahaman ini sama sekali tidak betul. Lihat Yahya bab 21 ayat 21 hingga 23. Apa yang dimaksudkan Yesus ialah bahwa sebagaimana ketika beliau datang, yang melihat bahwa beliau adalah Al-Masih, hanya orang-orang baik dan suci, yaitu murid-murid beliau. Maka begitu juga bila datang Al-Masih zaman yang mendatang. Hanya beberapa orang baik juga akan mengenal Al-Masih kedua. Kalau Yesus turun dari langit dengan askar malaikat-malaikat, maka setiap orang akan dapat melihat beliau dan nubuah bahwa dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu akan melihat aku, tidak mungkin dapat disempurnakan. Bila Yesus menubuah kedatangan yang kedua kalinya, bahkan para murid sendiri tidak memahaminya, dan salah satu daripada mereka, Yudas, bertanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Yahya bab 14 ayat 26. Sebagian jawaban Yesus kepada pertanyaan ini, penghibur yaitu Ruh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yahya bab 14 ayat 26. Di sini dengan jelas sekali menyatakan bahwa orang lain yang Tuhan akan kirim atas namaku, yaitu dia juga akan dipanggil Al-Masih, akan datang, tetapi akan berlainan dengan Yesus. Juga sebagaimana orang ini akan membuat kamu ingat semua yang telah aku terangkan kepada kamu. Maka akan terjadi seolah-olah Yesus sendiri telah datang. Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa bila penghibur itu akan datang, waktu itu para pengikut Yesus akan telah lupa ajaran Yesus yang sebenar. Kalau tidak, mengapa Yesus mengatakan bahwa penghibur itu akan membuat kamu ingat semua hal yang aku telah terangkan kepadamu. Dalam kenyataan Tuhan selalu mengutus nabi-nabinya ketika mereka mendakwakan diri sebagai pengikut sejati telah merusakkan ajaran yang asli. Kita juga dapati dalam Bible. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Matius bab 10 ayat 23.
Sekarang ajaran Kristen telah jauh melimpasi negeri Israel dan telah menyebar ke seluruh bagian dunia. Maka di mana anak manusia itu? Berapa lama lagi harus menunggunya? Bila dia akan datang? Kita juga tidak boleh mengharapkan Yesus yang sama, karena beliau telah menyempurnakan tugasnya di dunia ini. Sebagaimana beliau berkata kepada Tuhan dengan penuh kecintaan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yahya bab 17 ayat 4. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan di Kadian pada tanggal 13 Februari 1835. Beliau dari keluarga terhormat dan dari kecil lagi beliau telah menumpukan perhatian pada nilai-nilai kerohanian. Mempelajari Al-Quran secara mendalam, kecintaannya luar biasa kepada Nabi Suci Islam Sallallahu Alaihi Wasallam dan sentiasa beribadah serta doa yang dawam dengan penuh kekhusutan dan menjadi corak kehidupan beliau. Pada tahun 1876 ketika beliau berumur 41 tahun, beliau memulai menerima wahyu bahawa beliau adalah Imam Mahdi untuk zaman ini. Sesudah itu beliau menerima wahyu yang menyatakan bahawa beliau adalah Al-Masih yang dijanjikan. Dan beliau sesungguhnya adalah seorang Nabi yang kedatangannya telah dinubuahkan oleh agama-agama besar di dunia ini. Beliau menyatakan bahawa semua nubuah tentang kedatangan Al-Masih yang diterangkan oleh Al-Quran dan Bible telah sempurna. Dengan cara yang sama seperti Yesus telah menerangkan tentang kedatangan Elia yang kedua kalinya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga telah mendakwahkan bahawa pada diri beliau telah disempurnakan kedatangan Al-Masih yang keduanya. Dalam salah satu tulisannya beliau menyatakan, penulis telah diberitahu bahawa dia adalah pembaru zaman ini dan ruhnya betul-betul mempunyai persamaan dengan Yesus, anaknya Maryam, dan bahawa keduanya mempunyai hubungan yang rapat antara satu dengan lainnya dan mempunyai persamaan antara satu dengan lainnya. Saya mengumumkan secara terbuka, saya telah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyu bahawa Masih Maud Al-Masih yang dijanjikan, yang sejati dan sebenarnya juga adalah Imam Mahdi, sebagaimana dinubuahkan oleh Bible, Al-Quran dan juga hadis, sabda-sabda Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam adalah saya sendiri. Saya telah diperintahkan oleh Tuhan untuk memanggil manusia dengan penuh kerendahan dan kelembutan hati kepada Tuhan yang merupakan Tuhan yang sebenarnya, abadi dan tidak dapat berubah, yang memberi kesucian yang maha adil. Aku adalah cahaya nur di zaman kegelapan ini. Sesiapa yang ikut aku akan diselamatkan dari terjatuh ke dalam jurang yang telah disediakan oleh syaitan untuk mereka berjalan dalam kegelapan. Aku telah dikirim oleh Tuhan untuk memimpin manusia di dunia kepada Tuhan yang sebenarnya melalui jalan damai dan kasih sayang, dan untuk memperbaiki kembali akhlak orang-orang Islam. Tuhan telah melengkapi aku dengan tanda-tanda langit untuk kepuasan para pencari kebenaran. Dia telah mengerjakan hal-hal yang luar biasa untuk menyokongku. Dia telah membukakan rahasia-rahasia gaib dan perkara-perkara yang akan datang kepadaku berdasarkan buku-buku suci adalah tanda yang benar bagi pendakwaan untuk tugas-tugas ilahi. Dan dia telah menganugerahkan kepadaku ilmu pengetahuan yang asli. Dengan itu, jiwa-jiwa yang membenci kepada kebenaran dan suka kegelapan telah menolak dan menentang aku. Tetapi aku telah mengambil keputusan untuk simpati kepada umat manusia semampu aku melakukannya. Maka di masa ini, simpati yang terbesar adalah untuk orang-orang Kristen, yaitu untuk mengalihkan perhatian mereka kepada Tuhan yang sebenarnya, yang bebas dari segala macam kecacatan, noda seperti dilahirkan, menderita, kematian dan melalui penderitaan. Tuhan yang telah mencipta benda-benda di langit terlebih awal dalam bentuk pejal dan bulat, dan dalam hukum alamnya telah menetapkan pusat dan petunjuk kerohanian, bahwa seperti dalam wujudnya ada persatuan dan tidak berarah. Itulah sebabnya kepada segala cakrawala di langit itu tidak terbentuk segitiga seperti misalnya benda-benda yang Tuhan telah mencipta waktu pertama kali, yaitu bumi, langit, matahari, bulan, semua bintang-bintang dan elemen semuanya berbentuk bulat. Alam yang bulat ini menunjuk kepada satu hal, yaitu kesatuan, unity.
Hal ini dibuat begitu jelas untuk saya melalui wahyu ilahi, wahyu dari Tuhan, bahwa Al-Masih yang kedatangannya di antara orang Islam telah dijanjikan sejak dahulu kala lagi. Dan Imam Mahdi yang kedatangannya telah ditentukan oleh Tuhan ketika Islam mengalami keruntuhan dan tersebarnya bermacam-macam kejahatan, dan yang akan dibimbing Tuhan secara langsung dan akan menjemput umat manusia untuk mengambil bahagian dari hidangan langit. Dan kedatangannya telah diterangkan oleh Nabi Suci SAW 13 abad sebelumnya adalah aku sendiri. Wahyu dari Tuhan tentang hal ini telah diberikan kepada saya begitu jelasnya dan secara berterusan sehingga sedikit pun tidak ada tempat untuk keraguan. Hal ini telah dipenuhi dengan nubuah-nubuah agung yang telah disempurnakan begitu terang seperti terangnya tengah hari. Kekerapan jumlah dan kekuatan mukjizatnya telah memaksa aku untuk yakin terhadapnya dan menentukan yang ini memberi erti bahwa ia adalah kata-kata dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dan kata-katanya adalah Al-Quran Suci. Dengan tujuan untuk mendapatkan keredaannya, saya memberitahu kamu semua suatu kenyataan yang sangat penting bahwa Tuhan Yang Maha Agung pada permulaan abad ke-14 itu sesudah Nabi Suci SAW telah memilih aku dari sisinya untuk memenangkan dan menyokong kebenaran Islam. Berdasarkan perintah Tuhan, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah mendirikan Jemaat Ahmadiyah pada tahun 1889 dan meninggalkan di belakang beliau murid-murid yang memiliki dedikasi yang tinggi sejumlah hampir 500,000 orang. Beliau wafat pada tahun 1908. Misi beliau terus berlanjutan dan jemaat telah dipimpin oleh khalifah-khalifah yang dipilih. Sewaktu menerangkan misi beliau, pendiri jemaat kami telah bersabda, "Aku telah dikirim untuk membuktikan bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang hidup, dan aku telah diberkati dengan kekuatan-kekuatan rohani yang boleh melemahkan mereka dari pengikut-pengikut agama lain, dan juga mereka dari antara kita yang buta rohani. Aku dapat memperlihatkan kepada setiap penentang bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari segi pelajarannya, dari segi ilmu pengetahuannya yang cermelang, dari segi kedalaman dan pandangan yang jauh, serta kefasihannya yang sempurna. Ia ratusan kali lebih tinggi dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam." Pada 22 hari bulan Mac 1989, tepat 100 tahun sesudah Hazrat Masih Maud alaihissalam mendirikan Jemaat Ahmadiyah, Khalifah yang keempat dari Al-Masih dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah masa ini, Hazrat Mirza Tahir Ahmad bersabda, "Suara yang bersendirian dan terpencil bangkit dari kampung kecil yang tidak dikenal untuk dunia yang begitu luas merupakan suatu hal yang asing dan hanya telah diterima oleh beberapa orang saja. Yang lainnya banyak membangkitkan badai penentangan. Sesuatu yang seperti ini jarang sekali disaksikan dalam sejarah umat manusia. Pengikut beliau dianiaya dengan sangat kejam. Mereka dihalang dari kebebasan beragama dan hak asasi kemanusiaan. Bahkan di beberapa tempat, beberapa negara dibuat undang-undang untuk memberikan hukuman zalim hanya disebabkan mereka mengamalkan kepercayaan mereka. Semua sekatan para penentang ini masih juga gagal menghalangi kemajuan Jemaat Ahmadiyah yang bahkan mendapat kemajuan yang sangat luar biasa dibandingkan sebelumnya. Semua usaha dari orang-orang fanatik, baik secara perseorangan, kumpulan-kumpulan dan pemerintahan telah mengalami kegagalan sepenuhnya untuk tujuan menghapuskan Jemaat Ahmadiyah dari permukaan bumi ini. Tuhan telah berdiri di sisi hambanya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan telah menyempurnakan janjinya seperti yang dinubuahnya dalam tahun 1898. Aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Hari ini, Jemaat Ahmadiyah tersebar di seluruh dunia dan masih sedang berkembang dengan pesatnya. Di kesempatan yang sangat jarang ini, dengan penuh kerendahan hati dan ikhlas, saya menjemput saudara-saudara untuk mempelajari Jemaat Ahmadiyah secara serius dan masuk ke dalam jemaat ini. Saya menjadikan Tuhan Yang Maha Tahu dan selalu hadir sebagai saksi bahwa pesan amanat Jemaat Ahmadiyah hanyalah kebenaran. Ini adalah Islam dalam bentuk yang murni, asli. Keselamatan umat manusia tergantung kepada penerimaan agama damai ini.
Islam adalah agama yang betul-betul menjauhkan diskriminasi perbedaan antara manusia dan menghancurkan semua tirai sekatan bangsa, warna dan kepercayaan yang membagi-bagikan di antara manusia. Islam membebaskan manusia dari tumpukan dosa dan menguatkan hubungan dengan Sang Penciptanya. Inilah satu agama yang sangat mudah dan sangat teratur di dalam menghadapi tuntutan dan cabaran dari perubahan dunia. Islam tidak mengizinkan membenarkan kekerasan baik yang berhubungan dengan sosial, politik, ekonomi, atau agama. Islam juga tidak membenarkan kekerasan di dalam penyebaran misinya, tidak juga memberi keizinan kepada agama-agama lain untuk melakukan hal seperti itu. Keganasan, walaupun untuk tujuan yang paling mulia pun, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajar kita bahwa selagi manusia tidak dapat berdamai dengan dirinya dan dengan saudara-saudara manusia lainnya, selama itu dia tidak akan dapat hidup damai dengan Tuhan. Kepada Islam yang seperti inilah saya menjemput umat manusia. Tidak diragukan, jemputan ini adalah suatu pesan yang memberikan kehidupan kepada setiap jiwa yang dahagakan kebenaran sejati.